Iya. Gak mungkin sama. Sama. Bener. Ya ampun, beneran. Jadi berantem nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bani Abdullah di sini. Gua sekarang pengen ngobrol-ngobrol tentang modifikasi sama teman gua udah lama sih sebenarnya. Kenalin Om Adit Tidian. Om, apa kabar Om? Susah banget nih sekarang. Sekarang gua ngontaknya susah banget sekarang. Soalnya sibuk banget Om Adit tuh. Om, jadi gini gua mau nanya. Iya. Lu kan setahu gua tuh udah lama ya buat modifikasi ini. Udah berapa lama? Baru gua. Hah? Baru. Kalau modif sih hobi modif dari dulu zaman SMP ya. Itu udah hobi modif. Ya mungkin namanya hobi ya berlanjut lah sampai sekarang. Apa yang ini? Apa yang membuat lo tuh bisa terjun ke dunia modif? Tapi apa sesuai dengan kerjaan juga? Enggak lah. Masih bawa perjalanan di sini. Kerjaan gue cuma berdagang sama supir tembak udah itu. Iya. Itu dari SMP lu udah bangun mobil atau gimana? Kalau dari SMP dulu ya paling keren lah dulu, cuman ganti pelek itu juga udah merasa keren. Iya, paling gitu-gitu aja, ganti pelek, ganti knalpot, baru sebatas itu aja. Oh, berarti udah lama ya? Iya, karena kan kawan-kawan masih pelajar. Nah, mulai tekun di dunia otomotif tuh tahun berapa? Itu sekitar tahun 2010. 2010? Iya, karena kan 2010 itu gue baru masuk kerja. Istilahnya udah bukan pantang pelajar lagi, udah punya duit sendiri. Iya. Nah, mulai pertama mobil yang dibangun apa? Dulu itu pertama mobil yang dibangun mobil gue sendiri, Suzuki Swift. Swift? Iya. Suzuki Swift yang GT3. Oh, gua sering ngeliat Instagram lu nih. Kepo lu ya? Iya, ini sih gua suka lihat Instagram lu. Lu nih terkenal dengan apa? Ngoprek mesin. Kenapa lu lebih suka ke situ? Iya, karena emang senang aja sama balap gitu. Untuk perbandingan nih, Iya. kan ada racing sama stand. Nah, lebih suka mana? Kalau gue sih sama-sama suka ya. Kalau bisa dijadiin satu kenapa enggak gitu. Oh, jadi street racing dong? Ya, Apa nggak masuk? Enggak juga. Nggak masuk ya? Udah tuh ya? Nah, Stand racing. Stand racing. Gue mau nanya nih, lu kan udah lama nih di dunia otomotif. Enggak sih, gue baru, masih banyak yang lebih lama lah. Tapi pertanyaan gue tuh, gimana menurut lu modifikasi di Indonesia? Ya, kalau di Indonesia sih. Coba tolong dijabarkan dengan yang jujur gitu. Lu kalau nanya sama gue mah salah kok. Kan ini menurut pengamatan kita aja. Lu nanya tuh harusnya sama juri-juri profesional yang Iya. kontes gitu dulu. Ini gue mau tahu pendapat lu aja. Kalau pendapat gue ya di Indonesia ya modifikasi udah beragam, udah maju juga. Karena event-event kayak model IMX gitu kan juga udah go internasional juga. Semua produk di Indonesia juga ada yang go internasional. Lebih laku mana untuk modifikasi ke racing kah atau stand kah untuk saat ini? Untuk saat ini ya kalau gue bilang sih sama-sama laku ya. Cuma mungkin orang lebih melihat ke sisi stand kalau gue bilang, kalau menurut pandangan gue sendiri ya, kayak mungkin bisa dilihat nih baleno di belakang tuh. Gak, gua juga belajar dari Om Adit soalnya. Gak mungkin baleno jadi gini kalau nggak ada Om Adit. Karena Om Adit juga udah lama di modifikasi itu, lihat tuh lakunya lebih ke stand sekarang. Kalau untuk modif mobil nih, buat teman-teman semuanya nih, lebih baik di konsep kah, kebutuhannya, atau hanya sesukanya aja sih? Tergantung orang sih Om, tujuannya kemana. Kalau memang untuk memuasin diri sendiri, ya sekedar ada modif aja. Gue mau modif nih, yang penting gue mau modif mobil gue, suka-suka gue lah. Kayak orang mau mandang mobil gue bagus atau enggak. Misalkan ya contoh-contoh yang kecil, yang ada Instagram yang kayak
model Richer gitu zaman Nah, dulu gue kan. tahu tuh. Nah, Gue tahu tuh. iya. Iya itu. Itu kan kayak bahan olok-olokan orang juga tuh ya. Nah, Ya mungkin orang yang punya mobil modifikasinya, wah ini gua biar kelihatan keren nih. Cuman kan pandangan orang kan belum tentu itu keren gitu loh. tapi sah nggak di dunia otomotif tuh ada kayak begitu gitu loh? Maksudnya saling kan itu kan tanpa persetujuan orang yang punya kan? Iya betul. Gitu. Nah itu menurut lo nih sah nggak kalau kayak gitu tuh? Karena kalau yang gue lihat ya di dalam Indo Racer tuh isinya hujatan men, nggak ada yang muji semuanya. Ya sekarang namanya netizen ya. Netizen ya belum tentu juga mereka punya mobil kayak gitu. Mungkin bisa menghujat gara-gara mereka iri kan gitu juga. Iya sih. Dan sekarang ya kalau gue bilang sah-sah aja orang mobil dia, duit dia gitu lah. Nah kalau gua pribadi nanya nih sama lo, mewakili teman-teman semua lo, kalau kita mau modifikasi mobil itu arahnya lebih baik untuk daily atau kontes sebenarnya? Ya kalau itu mah tergantung, balik lagi lah. Enggak, lebih prefernya kemana gitu? Sekarang gue tanya deh, gue tanya balik boleh gak? Gue mau nanya balik nih. Lu bangun mobil, Baleno nih, tujuannya kemana? Ya kalau gue sih untuk kontes. Sekarang hatinya kemana? Daily. Ya udah. Iya. Semua akan indah pada waktunya kan gitu. Iya, benar. Semua akan insaf pada waktunya kan gitu. Kalau untuk kita lebih ke spesifikasi nih Om. Iya, iya. Kalau yang gue tahu nih ya, ada stand, ada elegan, ada racing, ada street racing. Apa perbedaannya? Ini menurut pandangan Om aja. Ya kalau elegan ya gimana ya, dia lebih enak dilihat sih Om, kayak modif mungkin kayak peleknya diganti pelek gede, celong gitu, chamber, yang lebih enak dilihat lah. Kalau racing kan mungkin kayak ya udah, kalau racing ya mobil balap, ya balap. Ya kalau misalkan mobil balap itu kan kayak dalamnya trondol, mesinnya ganti, turbo gitu. Kalau yang street racing yang masih bisa buat di jalan gitu. Nah, perbedaan dari racing dan street racing itu apa? Yang signifikan? Apa ya? Kalau street racing sama racing, wah lu nanya sama gue salah sih Om. Kan ini menurut pandangan Om aja. Secara kenapa gue nanya lu sebenarnya? Karena kan gue kenal lu nih. Nah terus juga kalau gue pribadi kan lebih ke elegan Om. Iya. Belum ada tertarik racing, tapi ini akan racing kayaknya. Oh, gitu. jadi yang di Instagram lo itu bakal kejawab ya. Kenapa bareng-bareng menjual? Iya, itu sebenarnya gue. Nah, sepengetahuan gue, lu kan lebih lebih unggul di dalam dunia racing nih daripada gue, gitu. Makanya gue nanya. Gitu. Ya, kalau mungkin kalau racing itu benar-benar pure mobil lu buat balap Om, nggak enak buat dipakai di jalan gitu. Misalkan gue juga punya mobil satu itu DE kan, kalau DE mana kuning itu kan emang dibikinnya buat drag race tuh. Ya kalau gue buat jalan jauh pun juga nggak enak karena nggak ada AC-nya, semua trondol, terus meri overheat kan gitu-gitu. Apa semua mobil racing itu nggak bisa pakai AC? Bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja tergantung kebutuhan kita. Kalau mobil gue sendiri pribadi, gue nggak pakai AC ya karena memang tadinya kan kemana sih orang cuma buat balap doang, balap terus kan. Terus juga masih kayak gitu mungkin buat kurangin beban juga. Karena mobil gue itu kan udah weight reduction kayak fiber gitu-gitu. Nah sekarang kita kalau misalnya ngebahas untuk di kontes nih Om. Waduh. Kontes. Gue bukan juri kontes nih. Iya, benar. Ini menurut pandangan. Mohon maaf ya. Kontes nih. Ini menurut pandangan Om Alit aja gitu. Kalau di kontes nih, apa yang membedakan street racing dan racing? Emang ada? Ada. Berarti lu tahu dong. Gue masih belum terlalu paham ya. Gitu maksudnya belum terlalu paham tuh beneran yang bedanya street racing sama racing tuh sebenarnya apa gitu loh. Nah, kalau di sini mah kontes di sini kita harus baca ininya dulu. Nah, berarti ada sesuatu dong di modifikasi sekarang. Harus baca kategorinya dulu lah. Makanya itu regulasinya harus kita baca dulu. Sekarang misalnya nih, kalau untuk street racing nih,
gua punya mobil MPV, ya kan? Gua jadiin racing bisa nggak? Lebih prefer ke racing atau street racing? Lebih prefer ke street, ya tergantung orang sih. Street racing bisa, racing bisa. Tapi kalau untuk ngebantu si mobilnya, pasti kan kita lihat cover dulu dong. Tapi tujuan lu kontes kan? Iya, Tujuan lu kontes apa balap nih? kontes. Ya kontes ya, berarti ke street Karena racing. kan kalau mobil racing bisa dikontesin, Ya. tapi mobil street racing bisa dikontesin. Ya. Tapi mobil street racing belum bisa dibalapin, Betul. ya kan? Nah makanya nih, untuk di kontes, nah apa yang paling membedakan street racing dan racing? Ya kalau racing ya bisa buat balap beneran. Yang tadi yang lo bilang itu bener. Bukan, maksudnya untuk penilaiannya. Wah, gue bukan juri, beneran. Kalau itu benar. Ini suatu pertanyaan menjebak benar. Nah sekarang lu ada mobil racing nggak? Kalau gue sendiri yang khusus buat balap ada racing, bisa dibilang racing. Street racing ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang elegannya Yang elegannya ada. 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 Lebih pilih mana? Buat apa dulu tujuannya lah? Iya. Semua mobil kan ada tujuannya nih. Oh, berarti kita nggak bisa untuk bangun mobil misalnya tanpa tujuan, berarti balik lagi ke konsep dong kalau gitu. Konsep Iya. awal bangun mobilnya berarti. Iya, itu kan kalau misalkan kita tujuan berkonsep nih. Kalau memang yang orang cuma mau modif untuk kepuasan diri sendiri kan juga nggak masalah. Kalau misalkan mobil lu nih, Iya. aku pengen beda, tambahin aja scoop gitu misalkan. Hmm. Nah itu kan buat puas sendiri kan nggak masalah. Nah, gue mau tanya nih, banyak ini pribadi sih ya, pengalaman pribadi. Oh, iya. Jadi gini, gue banyak nih ngikutin kontes sana sini. Iya, anak kontes ya mas? Bukan. Acara. Sorry. Acara. Ngeri. Nah, gue banyak ngikutin acara sana sini. Kenapa setiap spesifikasi penilaian itu berbeda? Ini pertanyaan menjebak gitu. Kenapa itu? Ya karena kan ya balik lagi om, setiap jangan kan gitu deh, setiap kontes aja nih regulasinya itu pasti beda-beda. Ya. Cuman kategori sama nih misalkan. Nah, Kenapa misalnya nih si A udah dapat nih di acara ini, iya. acara depan dong besok nih beda lagi nih, kenapa itu? Ya mungkin regulasinya beda atau enggak pesertanya juga beda. Tapi kan maksudnya nih udah ketahuan nih dia nih. Nah penilaiannya tuh gimana tuh menurut lu nih? Penilaiannya ya tergantung regulasinya loh, harusnya itu juri itu punya paperwork sendiri. Nah gua demen nih, gua ada nih memancing. Iya demen nih, gimana? Harusnya juri itu punya paperwork sendiri lah. Misalkan kategori ini nih regulasinya apa aja nih dilihat kan biasanya kan nilai-nilai kan gitu kan. Kategori yang gue lihat ya nggak tahu kalau dia menilai gimana. Tapi kalau untuk sekarang gimana om? Kira-kira? Apa? Untuk sekarang nih, untuk dunia modifikasi tahun 2020 dong nih berarti nih. Wah 2020 mah zaman corona bukan zamannya modifikasi. Iya, maksudnya pandangan lu tentang modifikasi sekarang gimana kira-kira dengan adanya pandemi kayak gini sekarang? Ya kalau sekarang sih ya untuk orang modifikasi dilihat dari ekonomi juga melemah ya. Iya. Ya kita semua juga tahu lah. Mulai melemah di dunia juga. Ya orang yang masih punya duit ya terus modif. Gitu. Tapi kalau gimana? Kalau untuk inovasinya sendiri, ya kita juga udah berkembang lah, bisa diadu lah sama orang-orang luar ya? modifikasi gitu. Benar. Berarti ya sebenarnya kembali lagi ke orangnya untuk modifikasi ya. Iya. Arahnya mau kemana, ininya gimana. Nah, yang terakhir gue mau konsultasi sekali ya. Aduh, Gitu. ini ada kotak amal di sini. Jasa konsultasi ada jasa. Gue pengen konsultasi nih, gue kan sekarang di aliran elegan nih mobil gue. Nah, ada sih rencana gue pengen pindah ke racing nih, hanya style. Gitu. Nah, apa yang harus gue rubah dulu? Gue tanya balik boleh nggak? Boleh. Kenapa dari elegan mau pindah ke racing? Sebenarnya sih gimana ya? Gue takut jadi ngejelekin. Enggak. Iya sih. Nanti gue bilang gak nyaman,
pada ini. Ya. Oh iya. Kalau gue sih lebih ke kebutuhan sih, gitu, lagi kebutuhan. Karena gue nih mobil ini baru nih, gue rubah. Sombong amat. Mobil baru udah dimodif-modif. Bukan, Sombong maksudnya amat. mobilnya baru gue modifikasi Oh, gitu loh, baru gue modifikasi dengan gaya elegan gitu. Dan itu kan banyak banget part yang dipotong dan dihilangin biar jadi kayak sekarang. Emang gitu? Iya, kayak sasisnya harus dipotong, terus juga ya banyak deh pokoknya deh gitu. Nanti Bis banyak dong ya? Hah? Bis banyak ya? Nah itu udah gua ini deh, udah gua rubah semua. Nah ketika gua bawa sekarang, kan sebelumnya mobil jarang dipakai nih, karena lihat kebutuhan kan, hanya kebutuhan dia untuk majeng gitu, untuk kontes segala macam. Dan cuman gua bawa kerja tuh paling cuman berapa kali satu minggu. Nah setelah gue pikir-pikir, kalau gue standarin nggak bakal mungkin gitu, karena udah nggak mendukung untuk standar. Gitu. Nah makanya mungkin ya kalau gue nggak salah tuh, gue pengen mobil gue tuh gue pindah coba ke aliran racing. Nah apa yang harus gue ingin? Sorry, sebelumnya aliran elegan juga bisa dibikin nyaman sebenarnya. Ya kayak mungkin, sorry nih ya, Iya. ini kan mobil senggolnya bisa tuh kalau dilihat dari belakang. Oh iya. Itu yang bikin gak enak mungkin. Tapi kan karena terhalang ET juga om, ET ini terlalu kecil, jadi kan itu si ban lebih keluar. Iya, mungkin dia sekarang gini, orang kita beli mobil mewah nih, katakanlah Mercy yang tipe baru, Iya. cuma ganti pelek, pendekin juga udah kelihatan elegan kan? Oh iya sih. Itu buat harian juga enak om. Gitu. Mungkin di sini ada modifikasi yang mungkin enak dilihat mata, cuma nggak enak dipakai gitu loh. Iya sih benar. Terutama sih kalau gue bilang sih ya di kaki-kaki. Nah, gue sebenarnya udah ini banget deh nih. Gue kayaknya memang pengen pindah ke style situ gitu, racing itu. Racing lo Ya mungkin kalau misalnya untuk bener terjun ke racing enggak lah. Itu belum sepinter Romadit lah. Yeah. Gitu. Cuman gue pengen rubah ke racing look sekarang. Nah pertanyaan gue, apa yang pertama kali harus gue rubah? Kalau racing lo yang dilihat dari depan, dia dari luar aja, lo ganti pelek aja langsung racing. Ini kan gue ada Airsus nih, terus gue copot, gue ganti coilover berarti? Enggak juga, lo ngeliat kita ngadosi dari misalkan mobil drift aja ada yang pakai Airsus. Oh iya? Iya. Tapi apa kuat? Kuat. Asal bener-bener, maksudnya pemasangannya bener, terus materi balon itu bener-bener rigid buat balap. Iya. Bisa. Nih ada pertanyaan lagi nih, ya mungkin bisa jadi info nih buat teman-teman semua nih. Yang gue tahu, katanya hitungan Airsus itu semakin bobotnya berat, semakin empuk. Apanya yang berat? Semakin, maksudnya kayak misalnya mobilnya jadi gede, mobilnya tambah gede nih, kan bobot makin berat dong. Itu Airsus empuk katanya. Tapi kalau misalnya mobilnya semakin bobotnya kecil, Airsus lebih parah dari coilover katanya. Gue nih ya, setahu gue yang bikin empuk atau enggaknya itu kapasitas angin di dalam balon. Jadi lu semakin gede balonnya itu makin empuk. Tapi di gua aneh loh, gua dulu pernah punya Freed, ya kan? Freed gua itu sama Airsus juga. Ketika gua jalan, itu yang depan itu PSI-nya 60, belakang bisa sampai 80, ya kan? Itu baru jalan tuh, nyaman. Ketika gue pakai Baleno, itu PSI 15 aja udah jalan. Ya sekarang kan PSI itu kan kapasitas volume di dalam ruangan itu om. Jadi, tapi ukuran balon sama loh. masa sih? Ih, Lu dulu boleh cuma merek enggak? itu kapasitas balon sama om. Nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin sama. sama. Bener. Ya ampun, beneran. Jadi berantem nih om. Tadi otak aja. Enggak bener. Itu sama om padahal gua. Kenapa tuh? Kira-kira menurut lo aja nih, menurut lo? Oh,
gue kurang tahu dah kalau itu deh. Hah? Kurang tahu deh. Balik lagi nih ke street racing tadi. Iya. Kalau mobil racing, nih kenapa gue nanyanya street racing dan racing? Karena yang paling banyak untuk perintilannya itu sebenarnya di racing dan street racing. Kalau misalnya kayak elegan kan bener kata Om tadi tuh, beli mobil mewah atau mobil biasa lah, Iya. standar ganti pelek yang mungkin ada bibirnya, dipendekin sedikit udah jadi elegan dong. Betul. Gitu kan. Nah ini gue masih nanya untuk seputar street racing dan racing dulu nih. Sah atau tidak mobil racing ada audionya di belakang? Street racing. Hmm. Street racing ya? Street racing. Sah-sah aja. Kalau racing? Kalau racing lu kalau buat istilahnya benar-benar buat balap, racing gitu, maksud gue kalau pandangan gue racing ini lebih Iya. benar-benar pihak balap ya. Iya. Buat apa gitu lah audio. Gitu. Tapi kalau kayak tadi AC tadi nggak masalah. Apa mempengaruhi speed itu mobil? Nggak masalah sih Om, karena memang yang kayak mobil-mobil touring gitu juga rata-rata harus ada AC-nya kan kalau memang dia hujan. Iya. Kalau nggak ada AC-nya ngembun dari dalam Om. Oh iya. Bener nggak? Benar. Nggak kelihatan. Nah kalau misalnya kita bicara mobil basicnya yang polos nih, atapnya nih, ya kalau untuk di konsep racing dan street racing mana yang maksudnya masih ya ini aja masih sah-sah aja kalau dia pakai sunroof atau moonroof? Kalau Apa dulu sih dua-duanya semuanya nggak masalah? lebih ke street racing kali Om. Street racing ya, berarti kalau racing nggak ada. Iya, kebutuhannya sama buat apa gitu. Kalau itu mobil nggak ada sunroofnya dari Iya, sononya, iya. tapi kalau ada nggak apa-apa dong, Apa? gitu ya. Gitu. Nah, perbedaannya nih Om, kalau misalnya street racing sama racing itu apa semuanya ada turbonya? Enggak juga. Kalau misalnya street racing nggak pakai turbo sah dong? Sah-sah aja. Sekarang kan turbo itu kan kayak force injection. Terus kalau yang nggak ada turbonya kan bisa dibilang kan NA atau natural aspirated. Ya. itu Nah bedanya apa? Sah-sah aja. Beda lah, nggak ada turbo juga turbo. Enggak, maksudnya yang tadi apa? NA. Ah. Ya, itu NA nggak ada turbonya mesinnya. Kayak mesin Honda yang udah VTEC gitu kan. Itu NA namanya. Kalau memang dia nggak pakai turbo itu NA. Oh berarti kalau NA itu standar lah. Ya standar. Cuma dia ya mungkin kayak update di porting polis, ganti header, apa gitu. Yang jelas bukan turbo ya. Nah kalau bicara spesifikasi lagi nih Om, kan ada mobil yang dari dealernya itu udah ada turbonya, Iya. sama mobil yang upgrade turbo itu sama nggak? Ya beda lah. Enggak, kalau misalnya dari misalnya racing nih, katanya kalau mau balap nih kan ada itunya juga tuh, Regulasinya ada regulasinya. Nah itu sama nggak? dari balap juga. Ya balik lagi ke regulasi. Oh gitu ya? Biasanya kan balap ada dari regulasi pro, beginner, tengah dari CC-nya gitu. Oh. Gitu sih. Oh, jadi tahu gue ya. Cuma Jadi nggak mau tahu. modifikasi, kontes modifikasi atau enggak balap pun semua ada regulasinya ya. Jadi enggak semuanya dicampur aduk suruh balap gitu. Iya benar. Banyak yang masih bingung soal sunroof, moonroof, panoramik dan Hardtop. hardtop. Rektom Hardtop ya, hardtop ya. Anjing. Ini gue jadi kagak tahu sih. Nah, Justru itu harus dikasih tahu. Kan? bener. Oke Om, banyak nih yang masih bingung perbedaan antara sunroof, moonroof, sama rooftop, sama panoramik terakhir. Nah, apa bedanya? Bedanya apa ya? Aduh, gue juga kurang paham. Tapi kalau setahu gue aja ya, kalau setahu gue itu kayak yang lu pakai ini kan apa nih? Moonroof. Moonroof. Ya, itu moonroof itu dia buka katanya tuh buka ke dalam. Dia ada tiltnya nggak? Jadi gini, apa semua moonroof itu bisa ngetilt? Ngetilt tuh maksudnya dana sedikit gitu ya? Gua sepengetahuan gua pernah beli, nggak semuanya bisa tilt out gitu doang ya. Dia nggak bukan geser keluar ya, cuma tilt out doang. Itu nggak semuanya. Jadi cuman opsinya cuman masuk ke dalam doang terus balik lagi. Oh, berarti ada beberapa mobil yang memang bisa ngetilt, Ya. sama ada yang bisa langsung ke dalam ya, masuk ke dalam ya. Kalau sunroof
bukannya kan keluar. Ya. Nah itu mungkin ya bukannya keluar nggak perlu ngetit lah ya. Nah, apa ruangnya sama Om? Dari sunroof sama moonroof? Ruang apa nih? Ruang kebukanya. Beda, Space-nya. beda. Kalau sunroof biasanya lebih sempit Om. Kalau moonroof bisa full, istilahnya ya bisa satu frame-nya itu bisa kebuka semua. Satu kaca. Nah sekarang panoramik. Kalau panoramik itu dia ukuran kacanya lebih gede. Bisa. Apa kebuka semua kayak moonroof? Ada beberapa juga sih Om. Jadi misalkan kayak panoramiknya mobil yang kacanya tembok 3 gitu, nggak usah sebut merek. Iya. Oh berarti panoramik pun ada tipenya ya? Ada tipenya macam-macam juga. Iya. Nah kalau misalnya itu rooftop. Kalau rooftop itu apa ya? Dia bahasanya ya gue juga kurang paham juga ya. Mungkin rooftop itu yang dari kanvas gitu kali ya. Ya mungkin juga. Tapi modelannya hampir kayak panoramik tuh. Hampir sama kayak panoramik, dia lebar juga. Nah, gue tahu nih ya, gue tahu berbagai panoramik juga nih, tapi nggak tahu nih gue nih bener apa enggak. Jadi katanya panoramik itu ada yang kaca, ada yang besi ya? Ada yang kaca, ada yang plat ya. Iya plat maksudnya. Kayak mobil gue ini kan. Oh ini pakai yang panoramik juga dia? Plat. Cuman kalau orang bilangnya sih rooftop ya, bukan panoramik ya. Kalau dari sananya sih mungkin copotan Mercy A-Class, tapi namanya Lamella Skyview. Oh. Jadi dia emang luas. Oh memang. Nah ini kalau yang gue lihat di mobil lu juga kan dia ngebukanya tekuk Iya, ya. Tumpuk. Nah apa semua rooftop atau panoramik kebukanya begitu atau ada yang gimana? Ada yang slide juga Om. Ada yang mungkin slide. panoramiknya Mercy gitu, dia slide juga. Kan gue juga bokap punya Mercy kan. Iya. Panoramik tuh dia slide gitu. Ke atas tapi bukan ke dalam berarti ya. Oke deh kalau gitu berarti cukup sekian untuk ngobrol otomotif kali ini. Sekarang segitu doang. Sekarang apa nih kira-kira yang bisa diangkat dari obrolan kita? Emang tadi kita ngobrol apa ya? Kita bahas tentang tadi street racing, elegan, modifikasi lah ya. racing dan modifikasi di Indonesia ini gimana? Ya kalau modifikasi Indonesia sih kesimpulannya ya udah mulai bagus lah ya, udah mulai berkembang di sini. Bisa istilahnya bisa sama yang luar negeri lah. Sekarang juga udah media sosial juga ada, mau beli barang dari luar juga gampang gitu. Jadi ya berkembang itu udah sama. Kalau bisa tuh kita harus one step ahead lah kalau bisa. Jadi kesimpulannya gimana nih Om? Untuk modifikator di Indonesia nih, apalagi yang baru mau menjamah ke dunia modifikasi kan, gitu kira-kira. Nah kesimpulannya dulu. Kesimpulannya maksudnya pesan-pesan gitu ya? Iya. Ya buat yang mau modif, ya sesuai sama kemampuan aja lah kalau modif itu lah. Iya karena memang itu yang paling bahaya sebenarnya ya. Iya. Gitu jangan sampai hobi menghalalkan segala cara gitu. Iya betul. Itu dia. Nah terus ada pesan-pesan lagi kan kira-kira? Ya lebih dibanyakin lagi aja lah inovasi modifikasi di Indonesia. Sebenarnya sih udah maju juga sih Om. Cuma inovasinya lebih dikembangkan aja lah gitu. Oke. Dan sebenarnya pun sah aja ya mau mobilnya apapun dimodifikasi Sah-sah aja. selagi itu masih dalam konsep ya nggak masalah berarti ya. Ya namanya modifikasi ya suka yang punya mobil lah. Iya. Sesuai kepuasan hatinya mereka aja. Oke kalau gitu. Ya udah gitu aja kalau gitu Om. Makasih banget nih untuk waktunya. Nih. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi deh. Iya gue juga mau minta maaf nih. Kalau ada salah kalau ada yang kurang berkenan. Pokoknya kalau misalnya di komen aja di bawah. bener. Kalau misalnya ada info yang lebih yang harus diluruskan mungkin bisa komen di bawah. Jadi bagi netizen kan itu hujatannya dipersilakan. Bener. Ya udah gitu aja untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.